Langsung aja kita ke soal pertama. Dari kosakata yang digunakan dalam paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa paragraf itu membahas bidang apa nih kira-kira jawabannya? Untuk menjawab soal seperti ini, kita cari kata yang paling sering disebut dalam teks tersebut. Apa yang paling sering disebut? Angkatan. Dalam hal ini, angkatan clean and jerk. Di sini, dia juga menguraikan jumlahnya. Berapa jumlah angkatannya? Maka dalam hal ini, bidang yang dimaksud adalah angkat besi. Jawabannya adalah cicak. Lanjut, kita ke soal nomor 2. Pasangan kata yang mempunyai hubungan makna yang sama adalah apa nih kira-kira jawabannya? Perwakilan rakyat, peranan politik. Kalau kita bicara perwakilan rakyat, maka dalam hal ini yang mewakili rakyat. Kalau kita bicara peranan politik, berarti dalam hal ini peranan dari politik. Jawaban B, gencarnya pembangunan, efisiennya perekonomian. Gencarnya itu berarti sesuatu yang sangat gencar. Efisiennya sesuatu yang sangat efisien. Keadaan cuaca, kelistrikan negara. Keadaan ya keadaan. Kelistrikan negara berarti yang menyangkut listrik negara. Pemantauan pemerintah, penolakan. Ini dua hal yang berbeda ya. Kontras hubungannya. Jawaban E juga sama, berkedudukan dan bertetangga. Ini juga berbeda konteksnya. Berarti dalam hal ini yang sama adalah bebek. Lanjut, kita ke soal nomor 3. Kata yang tepat untuk menggambarkan daya dan upaya adalah apa nih kira-kira jawabannya? Jadi kalau kita bicara daya dan upaya dalam bernegara, ini kan konteksnya bernegara ya. Berarti dalam hal ini jawabannya adalah strategi. Ingat, konteksnya adalah bernegara. Jawabannya adalah ayam. Lanjut, kita ke soal nomor 4. Fungsi afiks pada kata bergaris bawah dalam kalimat ia melukai hati kami sama dengan fungsi afiks pada kalimat-kalimat berikut kecuali melukai. Dari kata dasar luka. Luka itu sendiri merupakan kata benda. Jawaban A, kami mencintai. Mencintai kata dasarnya adalah cinta. Cinta itu merupakan kata benda. Jadi kata benda itu tidak mesti dia ini ada bentuknya, tapi dalam hal ini dia ada wujudnya, baik wujud fisik ataupun non-fisik. Termasuk dalam hal ini adalah cinta. Jawaban B, menggarami dari kata garam. Garam itu jelas benda. Membumbui dari kata bumbu. Bumbu ini benda. Menyusui dari kata susu. Susu itu merupakan benda. Mengungguli dari kata unggul. Unggul merupakan kata sifat. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut kita ke soal nomor 5. Sarana yang paling tepat untuk menggabungkan kedua kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat urutan adalah apa nih kira-kira jawabannya? Ya udah, langsung aja kita analisis. Francois Mitterrand menjadi presiden Prancis sejak tahun 1981. Jokowi menggantikannya Mei 1995. Dalam hal ini urutan waktu. Urutan waktu itu sendiri kata hubung yang paling tepat dari semua opsi adalah lalu. Jawabannya bebek. Lanjut kita ke nomor 6. Pemakaian huruf miring atau garis bawah dibenarkan kecuali untuk apa nih kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Nama orang atau nama instansi atau nama lembaga biasanya terkait dengan penggunaan huruf kapital. Jadi jawabannya adalah ayam. Lanjut kita ke soal nomor 7.
Penggunaan huruf besar berikut sudah benar kecuali pada apa nih kira-kira jawabannya? Kita cek satu-satu aja. Ajax telah menghancurkan Real Madrid. Ini benar, penulisan nama klub bolanya. Piala Toyota mempunyai arti strategis. Ini nama event atau nama acara. Dia kapital. Benar. Juara Liga Korea Selatan mengalahkan Persib Bandung. Ini juga benar. Persib Bandung. Juara bertahan Liga Belanda, Ajax, tampak di arena Piala Toyota. Huruf P-nya salah, harusnya kapital. Karena ini nama suatu event ataupun acara. Diego Maradona adalah bintang lapangan yang tangguh. Ini juga benar ya. Berarti dalam hal ini jawabannya adalah dodol. Lanjut kita ke soal nomor 8. Bentuk-bentuk kerancuan afiks terdapat pada kata-kata di bawah ini, kecuali apa nih kira-kira jawabannya? Kita cek satu-satu aja. Memperbesarkan, ini jelas salah, harusnya adalah membesarkan. Mempelajarkan, harusnya mempelajari. Mengenyampingkan, harusnya mengesampingkan. Memperbaiki, ini bentuknya sudah benar. Diperlebarkan, ini salah ya, harusnya diperlebar. Jadi jawabannya adalah dodol. Lanjut kita ke nomor 9. Perhatikan kalimat berikut. Kakak mempelajari bahasa Jerman selama 3 tahun. Pola kalimat di atas sama dengan pola kalimat. Kita identifikasi terlebih dahulu pola kalimatnya. Kakak subjek mempelajari predikat bahasa Jerman objek selama 3 tahun keterangan waktu. Kita cek jawaban yang A. Paman berdagang buah-buahan. Subjek berdagang predikat buah-buahan pelengkap. Mereka berdoa dengan khusyuk. Subjek berdoa predikat dengan khusyuk keterangan. Berarti bukan yang B. Orang itu minum bir tadi malam. Orang itu subjek, minum predikat, bir objek, tadi malam keterangan waktu. Jawaban D, adik belajar silat di perguruan Elang Putih. Subjek, predikat, pelengkap, perguruan tinggi, keterangan tempat. Anak kecil itu menangis di pangkuan ibunya. Subjek, predikat, di pangkuan ibunya, keterangan. Berarti dalam hal ini jawabannya adalah yang C. Sama polanya. Cicak jawabannya. Lanjut kita ke nomor 10. Ungkapan yang mengandung pengertian cepat tersinggung ialah, kalau kita bicara berat hati, berarti sama dengan enggan. Kecil hati, pesimis. Patah hati, putus asa. Luka hati, tersakiti. Berarti dalam hal ini adalah sempit hati. Ayam jawabannya. Lanjut kita ke nomor 11. Penulisan kata serapan yang betul terdapat dalam kalimat. Kita cek satu-satu. Dilarang berdagang di trotoar. Ini salah. Ini juga salah ya, harusnya persentase. Ia selalu membeli obat di apotek. Ini harusnya apotek. Aktivitas, ini harusnya pakai V. Berarti dalam hal ini jawaban yang benar adalah A, konkret. Ayam jawabannya. Lanjut kita ke nomor 12. Adik menangis. Transformasi kalimat di atas tertera di bawah ini kecuali. Jadi inti kalimatnya adalah adik menangis. Jawaban A ada, jawaban B juga ada, jawaban C juga ada. Siapa yang menangis tadi? Ini ya jawabannya ya. Ini justru malah menanyakan. Sudah jelas-jelas adik yang menangis. Berarti jawabannya adalah dodol. Lanjut kita ke nomor 13. Pasangan kata di bawah ini mempunyai kedekatan makna kecuali bangun, bangkit. Bangun lalu ia bangkit.
Bangun, berdiri. Bangun, lalu ia berdiri. Bangun, sehat. Ini nggak ada kaitannya ya. Jadi nggak ada korelasinya. Bangun, jaga. Bangun, lalu ia jaga. Bangun, siuman. Bangun dari siuman atau bangun dari pingsan. Berarti dalam hal ini yang tidak terkait adalah cicak yang tidak mempunyai kedekatan makna. Lanjut, kita ke nomor 14. Orang kampung biasanya cepat tergerak hatinya untuk menyampaikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya tanpa diperintah atau diminta. Kata yang tepat untuk mengungkapkan sifat orang kampung yang dilukiskan di atas adalah sosial jawabannya. Dalam hal ini jiwa sosial yang tinggi. Kurang tepat jika kita menjawab peka. Peka itu mudah merasa. Jadi jawabannya adalah dodol. Lanjut, kita ke nomor 15. Dengan perubahan zaman telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang baru. Kalimat tersebut dapat dijadikan kalimat efektif dengan kalau kita perhatikan pada kalimat tersebut tidak ada subjek. Berarti dalam hal ini kita harus menjadikan kalimat tersebut ada subjeknya. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan kata dengan. Berarti jawabannya adalah cicak. Lanjut, kita ke nomor 16. Dalam rapat itu membicarakan masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota. Kalimat di atas dapat dijadikan kalimat baku dengan jadi konteks kalimatnya adalah kalimat pasif. Kurang tepat kalau kita menggunakan membicarakan. Jadi yang lebih tepat adalah dibicarakan. Berarti dalam hal ini jawabannya adalah bebek. Lanjut, kita ke nomor 17. Yang bergaris bawah dalam kalimat di atas dapat diungkapkan dengan kita cek satu-satu. Bermain tangan berarti kasar, sembunyi tangan berarti bersembunyi di balik kesalahan orang lain atau sembunyi saja. Cuci tangan berarti ingin lepas dari kesalahan. Jawaban D, lepas tangan tidak mau bertanggung jawab. Jawabannya dodol. Sedangkan angkat tangan itu sendiri berarti menyerah. Berarti dalam hal ini jawabannya adalah dodol. Lanjut, kita ke nomor 18. Penggunaan akhiran an pada kata bercetak miring pada kalimat berikut betul kecuali kita cek satu-satu. Jutaan. Jutaan itu sendiri berarti menunjukkan kelipatan. Tinjauan cuaca berarti menunjukkan hasil. Pegawai bulanan berarti pegawai yang digaji setiap bulan atau tiap bulan. Benar ya? 1, 2, 3. Anak sekolahan. Sekolahan itu menunjukkan tempat, bukan menunjukkan sekumpulan orang. Berarti dalam hal ini jawabannya 4 saja. 4 saja, dodol. Lanjut, kita ke nomor 19. Anak-anak pria biasanya menyukai mobil-mobilan. Kata ulang pada kalimat di atas sama maknanya dengan kata ulang di bawah ini. Mobil-mobilan berarti dalam hal ini menyerupai mobil. Kita cek satu-satu. Sering terjadi kucing-kucingan, berarti berperilaku seperti kucing. Nomor 2, warna kehijau-hijauan, berarti dalam hal ini visualisasi atau gambaran. Nomor 3, kelakuannya itu ke barat-baratan, berarti berperilaku seperti barat. Nomor 4, langit-langit rumah itu telah rusak berat. Langit-langit berarti menyerupai. Menyerupai langit.
Berarti dalam hal ini jawabannya 4 saja. 4 saja itu dodol. Lanjut kita ke nomor 20. Ayah akan datang hari ini. Kalimat berita di atas, bila ditransformasikan ke dalam kalimat tanya, yang paling tepat adalah jadi hari ini sendiri menunjukkan waktu. Kita cek satu-satu. Bila mana ayah akan datang, bila mana ini hampir sama dengan kapan. Bisa dicek di KBBI, ini berarti benar. Dengan siapa ayah akan datang, ini salah. Hari apa ayah akan datang hari ini? Di mana ayah akan datang? Ini jelas salah ya, bukan tempat. Berarti jawabannya 13. Bebek. Lanjut kita ke nomor 21. Melakukan pekerjaan yang sia-sia biasanya dinyatakan dalam peribahasa bagai telur di ujung tanduk. Konteksnya adalah bahaya. Menegakkan benang basah, sesuatu yang mustahil. Bagai lampu kurang minyak. Ini konteksnya hidup segan mati tak mau. Menggarami lautan, sesuatu yang mustahil. Karena laut sudah asin, tidak perlu ditambahkan garam. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Cicak. Lanjut kita ke nomor 22. Dalam kalimat berikut terdapat kata-kata yang sama ejaannya, tetapi maknanya berbeda dan dilafalkan secara berlainan, yaitu kita cek satu-satu. Setiap kali bertemu, kami duduk-duduk di seberang kali. Ini merupakan homonim. Homonim itu sendiri berarti makna berbeda, tapi lafalnya sama. Jadi bukan yang satu. Saya tidak tahu di mana ibu membeli tahu. Ini termasuk nih, berbeda maknanya dan dilafalkan secara berlainan. Bisa ular itu bisa mematikan. Ini sama ya dengan pernyataan 1, homonim. Pernyataan 4, pada seri pertama, kedua pecatur itu bermain seri. Ini maknanya berbeda dan dilafalkan secara berlainan. Seri dan seri. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Cicak jawabannya ya. Lanjut kita ke nomor 23. Makna reduplikasi pada kata tumbuh-tumbuhan terdapat pada kalimat. Jadi kalau kita bicara tumbuh-tumbuhan berarti banyak tumbuhan. Kita cek jawabannya satu-satu. Anak yang akan disunat dinaikkan ke atas singa-singaan. Konteksnya dalam hal ini adalah menyerupai. Menyerupai singa. Jawaban B juga sama ya, mobil-mobilan. Menyerupai. Jawaban C, buku ini kuberikan kepadamu sebagai kenang-kenangan, sesuatu yang dikenang. Jawaban D, kami terkejut melihat orang-orangan. Ini juga menyerupai. Jawaban E, kalian harus menguasai tari-tarian. Konteksnya adalah banyak tari. Jadi jawaban yang mendekati kebenaran adalah E. Lanjut kita ke nomor 24. Seluruh rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan. Makna imbuhan ber pada kata berjuang sama dengan makna imbuhan ber pada kata yang dicetak miring dalam kalimat. Jadi konteks berjuang itu sendiri berarti melakukan sesuatu. Kita cek jawaban yang A, adik bersepeda ke sekolah. Berarti dalam hal ini menaiki sepeda. Jawaban B, ibu itu beranak 3 orang. Berarti mempunyai anak. Jawaban C, saya berabang kepada anak Pak Marto. Berarti bersaudara konteksnya ya. Jawaban D, sekujur tubuh kami berkeringat. Berarti mengeluarkan keringat.
Jawaban E, jangan berbicara keras-keras. Berarti konteksnya adalah melakukan. Melakukan apa? Sesuatu yang berbicara. Jawabannya adalah yang E. Lanjut, kita ke nomor 25. Orang berkemeja biru itu pandai. Ia menduduki jabatan penting. Penggabungan yang tepat bagi kedua kalimat di atas adalah, jadi kalimat yang pertama itu merupakan kalimat inti. Sedangkan kalimat yang kedua itu merupakan perluasan subjek atau perluasan inti. Kita cek satu-satu. Orang berkemeja biru itu pandai dan menduduki jabatan penting. Ini kurang tepat kata dannya. Jawaban B, ia menduduki jabatan penting di kantornya. Sebab itu pandai. Ini kurang tepat ya. Jadi rancu. Jawaban C, orang berkemeja biru, inti, yang menduduki jabatan penting itu pandai. Ini perluasan subjeknya atau PS. Berarti jawaban yang tepat adalah cicak. Ini yang paling logis. Bisa kita bandingkan dengan jawaban D atau E. Lanjut, kita ke nomor 26. Kata yang cocok untuk melengkapi kalimat di atas adalah, jadi untuk menjawab soal seperti ini lebih baik kita jajal satu-satu. Opsi pertama, gambaran paling real dari kontribusi tenaga kerja wanita dapat diamati dari jumlah uang. Berarti ini bisa. Dapat diteliti dari jumlah uang. Ini juga bisa ya. Dapat dicermati. Ini juga bisa. Ini berhubungan erat sinonimnya. Dapat dilihat. Ini juga bisa. Dalam konteks soal ini adalah menggambarkan. Jadi empat-empatnya ini benar. 1, 2, 3, 4 benar. Jawabannya adalah E. Lanjut, kita ke nomor 27. Makna kata kendala terdapat dalam kalimat. Jadi, kalau kita bicara kendala, sinonimnya ada hambatan, halangan, rintangan. Jika dilihat satu-satu, jelas jawabannya adalah yang A. Sesuai dengan yang 3 ini. Lanjut, kita ke nomor 28. Reduplikasi yang bermakna berbalasan terdapat dalam kalimat berikut. Jadi, reduplikasi itu sendiri merupakan kata ulang. Bermakna berbalasan berarti resiprokal. Kita cek satu-satu. Mereka melompat-lompat kegirangan. Melompat-lompat berarti sebuah intensitas. Hobi anak gadis itu jahit-menjahit. Berarti perihal menjahit. Nomor 3, bekerjalah jangan duduk-duduk saja. Duduk-duduk saja berarti sebuah pekerjaan, walaupun bekerjanya hanya duduk. Pertemuan itu diakhiri dengan tukar-menukar bingkisan. Jadi jawabannya adalah yang 4, tukar-menukar. Bermakna resiprokal, di mana resiprokal itu sendiri berarti saling. Berarti nomor 4 ini saling menukar. Jadi jawabannya 4 saja. 4 saja jawabannya adalah dodol. Lanjut, kita ke nomor 29. Konsultan asing mendominasi jasa konsultasi proyek swasta. Makna mendominasi pada kalimat di atas terlihat pada kalimat berikut ini. Mendominasi itu sendiri merupakan bentuk kata kerja. Berarti kita harus mencari yang sama. Dalam hal ini kata kerja. Kita cek satu-satu. Produksi dalam negeri mulai menguasai pasaran. Ini jelas benar. Ia seorang penguasa. Penguasa itu sendiri merupakan kata benda. Ia merajai seluruh nomor pertandingan yang diikutinya. Merajai. Konteksnya adalah kata kerja. Kepala negara suatu kerajaan adalah seorang raja. Kerajaan. Kerajaan ini merupakan bentuk kata benda. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. Bebek.
jawabannya. Lanjut, kita ke nomor 30. Pasangan kata yang dekat maknanya adalah, kita cek satu-satu, menengok, menoleh. Konteksnya adalah melihat, menjinjing, menenteng. Konteksnya adalah membawa, diseret, dihela. Konteksnya adalah ditarik. Jawaban 4, dibujuk, ditarik. Ini nggak terkait sama sekali ya. Jadi dia tidak punya hubungan makna dekat. Jadi jawaban yang benar 1, 2, 3. Ayam jawabannya. Lanjut, kita ke nomor 31. Persaingan antar hotel yang ketat menjurus pada persaingan yang tidak sehat, terutama dengan gencarnya perang tarif. Untuk mengatasinya, pemerintah akan melakukan intervensi dengan menghentikan investasi perhotelan di suatu daerah. Inti persoalan yang dikemukakan pada teks tersebut adalah, jadi kalau kita bicara inti persoalan, biasanya ada di bagian awal atau kalimat awal. Dalam hal ini, persaingan antar hotel yang tidak sehat. Bagian perang tarif merupakan keterangan. Keterangan dari inti persoalan. Bagian untuk mengatasinya, ini bagian solusi. Berarti dalam hal ini jawabannya adalah yang C. Persaingan antar hotel cenderung tidak sehat. Lanjut, kita ke nomor 33. Kata serapan yang berasal dari bahasa asing digunakan secara tepat dalam kalimat. Kita cek satu-satu jawabannya. Para wakil rakyat yang duduk di DPR harus dapat menyampaikan inspirasi. Bukan inspirasi, tetapi aspirasi. Tampaknya isi pasal-pasal dalam perundangan itu tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan. Ini benar ya, jawabannya ya. Tidak efektif. Kita cek jawaban yang lain. Kami tidak suka membeli barang-barang yang kuantitasnya kurang baik. Kalau kita bicara kurang baik, dalam hal ini bukan bicara jumlah atau kuantitas, tetapi bicara kualitas. Lanjut, opsi D. Kita dapat menjangkau desa terpencil dengan menggunakan sarana komunikasi sepeda motor. Ini tipenya parah ya soalnya ya. Maafin ya. Jadi di sini sorotannya adalah komunikasi sepeda motor, bukan komunikasi, tetapi transportasi. Jawaban E, orang itu dapat memanfaatkan waktu secara selektif. Kalau kita bicara memanfaatkan waktu, bukan selektif, tapi efisien. Berarti dalam hal ini jawabannya adalah bebek. Lanjut, kita ke nomor 34. Kalimat iklan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah, jadi yang menjadi sorotan di sini sarana transportasi dan taksi. Jadi penekanannya adalah taksi. Berarti kalimat iklan yang sesuai adalah taksi. Jawaban A sampai dengan jawaban D salah. Tidak cocok untuk menjadi kalimat iklan taksi. Berarti dalam hal ini jawabannya adalah yang E. Lanjut, kita ke nomor 35. Kalimat berikut ini yang termasuk kalimat yang benar menurut kaidah bahasa, tepat penggunaan kata, dan jelas isinya adalah, kita cek satu-satu setiap opsi. Mengubah kebiasaan hidup seseorang tidaklah pekerjaan mudah. Penggunaan kata tidaklah ini kurang tepat. Harusnya bukanlah. Bupati menghadiahi piala kejuaraan kepada Lurah Ngampel. Harusnya menghadiahkan. Berarti salah.
Upacara keagamaan di dalamnya bersama-sama tampil berbagai bentuk kesenian. Ini bentuknya rancu ya, di dalamnya bersama-sama. Kebutuhan akan makanan oleh manusia tidak dapat menunggu sampai besok. Ini penggunaan kata akan dan oleh menjadi boros dan kurang tepat. Harusnya kebutuhan makanan saja. Cukup sampai situ. Berarti salah ya. Kita cek jawaban terakhir. Di pabrik itu setiap mandor membawakan 10 orang kuli. Nah, ini jawaban yang benar. Membawakan. Berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut, kita ke nomor 36. Proses yang sama terdapat pula pada bentuk kata dalam kalimat berikut, kecuali kita cek satu-satu. Mereka berkesempatan menginap selama 2 malam. Dari kata sempat, kesempatan, berkesempatan. Berarti polanya sama. Bencana berkepanjangan. Dari kata panjang, kepanjangan, berkepanjangan. Polanya juga sama. Polisi berkesimpulan. Dari kata simpul, kesimpulan, berkesimpulan. Program melatih berkesinambungan. Jadi kalau kita bicara sinambung, kata dasarnya adalah sambung. Baru setelah itu sinambung. Setelah sinambung, kesinambungan. Setelah kesinambungan, berkesinambungan. Jadi dia 4 sendiri. Yang lainnya itu 3. Setiap warga berkewajiban. Dari kata wajib, kewajiban, berkewajiban. Polanya 3. Jadi yang beda sendiri adalah dodol. Dodol jawabannya. Lanjut, kita ke nomor 37. Kata baku yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang dalam teks tersebut adalah, kita cek satu-satu, meningkatnya permainan golf. Ini salah, kurang tepat. Menguatnya permainan. Ini juga kurang tepat. Mendunianya permainan. Bisa dikatakan tepat. Bagian ini kurang tepat. Meluasnya permainan golf. Ini ngaco ya. Kita cek satu-satu jawaban yang C. Bermunculan industri menengah dan kecil yang menyediakan aksesoris. Betul. Produk domestik ini cukup laris di pasaran. Betul. Karena selain harganya jauh lebih murah daripada barang impor, kualitasnya juga mulai dapat diandalkan. Betul ya? Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, kita ke soal nomor 38. Suhu dan derajat keasamannya menjadi indikator konsentrasi bahan-bahan kimia berbahaya yang terlarut dalam air sungai. Kata indikator dalam kalimat tersebut sama maknanya dengan kata, jadi ini konteksnya dalam ilmu kimia dan dalam ilmu geografi. Jadi kata yang tepat untuk menggantikan atau yang mempunyai makna yang sama adalah petunjuk. Jawabannya adalah bebek. Lanjut, kita ke nomor 39. Kata yang paling tepat untuk menggantikan ketiga kata bercetak tebal dalam kalimat tersebut berturut-turut adalah, kalau kita bicara gramatika, maka kita bicara tentang tata bahasa. Kalau kita bicara sistematis, maka di sini bicara keteraturan. Kalau kita bicara natural, maka dalam hal ini kita bicara alamiah. Berarti jawabannya adalah yang cicak. Lanjut, kita ke nomor 40. Kalimat di atas akan menjadi baku jika beberapa kata diperbaiki sebagai berikut. Kecuali untuk menjawab soal seperti ini, kita harus membaca terlebih dahulu. Belanja bagi sebagian orang bukan lagi sekadar kebutuhan. Sekadar itu bentuk baku ya. Ada yang bilang belanja juga merupakan hobi. Bilang ini bisa dikatakan bentuk non-formal, kurang tepat digunakan. Hobi juga salah penulisannya, harusnya hobi.
Padahal dia sebenarnya impuls yang dalam beberapa hal sebetulnya harus dijinakan. Penggunaan kata sebenarnya sebetulnya dalam satu kesatuan kalimat bersifat boros, jadi harus dihilangkan salah satunya. Kata dijinakan juga kurang tepat ya. Ini lebih kepada penggunaan pada hewan. Kita cek jawabannya. Mengganti kata dijinakan dengan kata dibenahi bisa. Menghilangkan kata sebenarnya bisa. Ingat tadi dihilangkan salah satunya. Mengganti kata hobi dengan hobi bisa. Mengganti kata bilang dengan berkata bahwa bisa. Berarti revisian yang salah adalah yang ini. Ini nggak perlu direvisi ya. Sekadar itu sudah bentuk baku. Ayam jawabannya.